Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan saya Ustadz Ahmad. Alhamdulillah di pembelajaran hari ini di semester 2 Ustadz Ahmad masih diamanahkan untuk mengajar yaitu mupel bahasa Arab. Baik, sebelum ke pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu diberi kemudahan. Baik, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita sudah di tema 6 yaitu menuju masyarakat sehat. Subtemanya yaitu lingkungan sehat, masyarakat sehat. Apa sih itu lingkungan sehat? Ya, kita sama-sama jelaskan. Di dalam hadis diterangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu dan jangan meniru orang-orang Yahudi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Baik. Dari hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah itu menyukai hal-hal yang bersih. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan sehat. Apa sih itu lingkungan sehat, teman-teman? Lingkungan sehat yaitu lingkungan atau tempat yang mendukung terciptanya setiap individu serta masyarakat sehat. Ya, jadi lingkungan sehat itu lingkungan yang bersih. Nah, jika tempatnya bersih, lingkungannya bersih, maka otomatis hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan itu kita dapatlah lakukan ya. Kita bisa terhindar dari penyakit ya. Juga terhindar dari contohnya dari bahan kimia yang berbahaya serta polusi udara dan sebagainya. Itu jika lingkungannya sehat. Nah, di sini ada beberapa upaya, ada beberapa kiat untuk menciptakan lingkungannya menjadi sehat ya. Apa yang kita lakukan atau upaya ini jelas membutuhkan kerjasama. Kerjasama antara siapa? Kerjasama antara diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Nah, apa saja sih upayanya? Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihannya diri sendiri ya. Kita lihat teman-teman orang yang selalu menjaga kebersihan diri sendiri ya, maka akan terhindar dari penyakit dan akan disenangi oleh orang lain. Nah, itu. Lalu yang kedua yaitu menjaga lingkungannya, lingkungan keluarganya jadi bersih ya. Jadi ketika diri sendiri sudah bersih, lingkungan di keluarga, misalkan di rumah ya, di rumah itu rumahnya sudah bersih, terus lingkungannya sudah bersih, lingkungan keluarga sudah bersih, maka di sini itu akan terhindar dari segala penyakit. Lalu yang selanjutnya itu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Kita tahu teman-teman ketika lingkungan masyarakat kita bersih, nyaman ya. Contohnya ketika kita sedang masyarakat sekitar sedang mengadakan kerja bakti ya, membersihkan selokan ya, membersihkan rumput-rumput ya, maka kita bantu, kita bersihkan supaya lingkungannya menjadi sehat. Lalu yang terakhir yaitu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat. Baik. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini yaitu tentang perkenalan diri. Ya. Jadi apa sih itu perkenalan diri? Ya.
Perkenalan diri yaitu ketika kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial itu dituntut ya untuk saling berbaur atau untuk saling berbicara, untuk saling berbaur, untuk saling bersosialisasi ke orang lain ya. Ini bertujuan untuk mengenal satu sama lain. Nah, saat teman-teman misalkan memasuki ruangan baru atau saat memasuki sekolah baru, nah ini teman-teman dituntut untuk bisa memperkenalkan diri dengan bahasa yang jelas dan nyambung ya. Nah, terutama ketika kita memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab, apa saja sih kata-kata atau ucapan yang harus kita ucapkan ketika memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Contoh di sini, ana Khalidun, ya saya Khalid. Ana Khadijatun, saya Khadijah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada teks qiraah atau teks bacaan, apa saja sih kata-kata yang baik atau kata-kata yang diterapkan dalam metode memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Baik. Di sini contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jelas ya. Ketika kita awal akan memperkenalkan diri biasanya untuk mengucapkan salam karena salam ini termasuk doa. Baik. Ana Khalidun. Saya adalah Khalid. Ana tilmidun. Saya adalah siswa. Anta Ahmad, kamu Ahmad. Anta tilmidun, kamu seorang siswa. Ya, ini kenapa pakai anta? Karena Ahmad termasuk laki-laki, jadi pakainya anta. Hadza Umar, ini Umar. Huwa tilmidun, dia seorang murid juga. Huwa, ya huwa berarti ini menunjukkan laki-laki. Dzalika Sayyadu Ridwanun, itu Pak Ridwan. Huwa mudarrisun, dia atau beliau yaitu seorang mudarrisun, apa yaitu guru atau seorang mudaris, guru, ustaz, sama ya. Nah, ketika kita memperkenalkan diri juga ada tenggat waktu atau ada waktu-waktu tertentu yang diucapkan. Contoh sobahul khair, selamat pagi ya. Selamat pagi, ana Khadijah, saya Khadijah. Ana tilmidatun. Nah, ana tilmidatun kenapa pakai tun? Karena menunjukkan Khadijah, menunjukkan perempuan ya. Jadi tandanya itu dimasuki atau menjadi ciri itu dikatakan apa di perempuan itu memakai ta marbuto atau ta yang bulat. Anti Fatimatun, anti ya. Jadi Fatimah itu perempuan, jadi makanya anti. Anti Fatimatun, kamu Fatimah. Anti tilmidatun, kamu seorang murid. Hadhihi Aisyah, ini Aisyah. Hiya tilmidatun, hiya karena perempuan memakainya hiya. Dia seorang murid. Tilkas Sayyadatu Faridah, itu Ibu Faridah. Sebagai Ibu Faridah itu, hiya mudarrosatun, dia seorang guru atau beliau seorang ustadz. Ya, mudarrosatun ditambah ta marbuto atau tak bulat, ini menunjukkan perempuan. Nah, itulah beberapa kata untuk menunjukkan atau untuk dalam memperkenalkan diri. Baik, untuk kesimpulan kali ini yaitu di dalam memperkenalkan diri hendaknya memilih kata-kata yang sesuai kaidah bahasa yang baku. Ya, contohnya seperti tadi ya, saya, bukan anak, bukan gue dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua yaitu ketika berkenalan dengan orang lain hendaknya kita selalu tersenyum dan pandangannya tertuju pada lawan bicara, ini menghormati kepada lawan bicara.
Baik, hikmah yang dapat diambil dari pelajaran hari ini yaitu ketika kita sudah memperkenalkan diri dengan orang lain, maka ini sesuai dengan perintah Allah, yaitu mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim. Ya, di dalam perkenalan tadi juga ada mendoakan assalamualaikum. Ya, jadi ini mempererat tali silaturahmi ke sesama muslim. Yang kedua yaitu manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk atau membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika kita sudah kenal dan sudah dekat dengan akrab, maka ketika kita membutuhkan sesuatu itu tidak canggung atau tidak malu. Yang terakhir yaitu berlatih berbicara menggunakan bahasa Arab ya. Jadi teman-teman di rumah bisa melatih vokalnya, melatih dalam bahasa Arab. Baik teman-teman, untuk proyek hari ini silakan teman-teman jawab pertanyaan di samping ya di buku tulismu, lalu dikirimkan melalui Google Classroom. Untuk yang pertama atau nomor 1 yaitu man anta, siapa kamu. Yang kedua man Khadijah, dari teks di atas itu siapa Khadijah. Yang ketiga hal Aisyatu tilmidatun, apakah Aisyah seorang murid. Lalu yang keempat hal Umaru mudarrasun, apakah Umar seorang ustadz atau seorang guru. Lalu yang terakhir hal Sayyidatu Faridah, apakah Bu Faridah itu atau siapakah Bu Faridah itu ya. Itu untuk proyek hari ini teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi bahasa Arab hari ini sudah tuntas. Silakan teman-teman kerjakan proyeknya. Dari Ustaz Ahmad cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustaz Ahmad akhiri dan liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.